ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini saya akan berbicara berkaitan dengan dua sosok manusia yang saling adu argumen. Tapi konyol, kalau saya lihat itu konyol dan konyol. Lucu, orang ini paling teliti kalau membaca kesalahan orang lain tanpa mau merasa menyesal ketika dia melecehkan Allah gitu. Ketika dia berbicara tentang istawa alal arsy itu alamat palsu. Itu lebih parah itu. Dia menghina Al-Quran, menghina Allah sekaligus. Karena itu firman Allah. Melecehkan Quran, melecehkan Allah. Nah, kita lihat ini apa sebenarnya problem yang terjadi kepada insan yang satu ini gitu. Apa sebenarnya, mengapa kemudian timbul sengketa pemikiran antara Ali Misri dengan yaitu namanya Idrus Ramli. Yuk kita sejenak melihat dan mencermati apa yang terjadi dengan Idrus Ramli. Fatwa antum itu bupati yang sebelum ini antum kafirkan bukan? Dan kalau udah masuk Wahabi itu kafir ya, karena dia tidak bertujuan merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia ngomong bahwa Nabi pun sombong. Ingat enggak itu? Ada fatwa antum membahas masailnya antum punya bahwa Nabi pun sombong. Saudara-saudara, Ali Misri dalam pernyataan tadi berbicara tanpa ilmu. Dalam pembicaraannya dia mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada baginda Rasulullah SAW, kalau tanpa bermaksud menghina, kata dia tidak apa-apa. Ini sangat tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Dulu ketika di pesantren masih tingkat ibtidaiyah, kelas 4 ibtidaiyah, ada pelajaran kitab Sulamut Taufik. Dalam kitab Sulamut Taufik ada bab pembicaraan tentang murtad. Murtad itu artinya kafir setelah dia masuk Islam. Murtad itu dibagi 3. Ada murtad karena ucapan, kemudian ada murtad karena keyakinan yaitu hati i'tiqad, ada murtad karena perbuatan. Dan ini ada dasarnya masing-masing. Misalnya murtad karena ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, "Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Mereka bersumpah demi Allah tidak mengatakan, padahal mereka benar-benar mengucapkan kalimat kufur, dan mereka kufur setelah masuk Islam. Ini namanya murtad qauli. Berarti ada murtad ucapan. Kemudian murtad secara i'tiqad atau qalbi atau hati dalam surah Al-Hujurat 15. Kemudian murtad perbuatan. Allah berfirman di dalam surah Fussilat, "La tasjudu lisyamsi wala lilqamar." Janganlah kalian bersujud pada matahari dan bulan. Dia sengaja mengucapkan tanpa niat kufur. Ya kufur orang ini. Mengapa begitu? Ini dua tokoh lagi bergulat, lagi main tinju. Tapi sebenarnya kalau dicermati dari pengakuannya Ali Misri sudah memang seperti itu, dan tidak mungkinlah orang sekelas Ali Misri ada kesengajaan bahwa Nabi itu sombong. Apalagi beliau itu adalah orang yang benar-benar berilmu, apalagi beliau orang-orang yang sangat tunduk terhadap hadis-hadis Nabi. Ya tidak mungkinlah kalau kemudian dengan sengaja mengeluarkan perkataan-perkataan yang sifatnya itu sengaja. Nah, apapun yang dikeluarkan oleh ente itu, Idrus Ramli, tentu saja itu juga perlu dijadikan patokan pemikiran Anda untuk mengoreksi diri sendiri selama ini. Kalau hanya ingin menyalahkan orang itu paling gampang, kalau ingin menyalahkan orang itu paling mudah. Tapi yang sulit itu kalau mau mengoreksi diri sendiri itu paling sulit.
Boleh jadi apapun yang diucapkan itu hanya untuk Anda juga, bukan hanya untuk ahli Misri. Taruhlah itu ayat Allah memperingatkan semua manusia, tapi khusus kepada Anda juga gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Masih ingatkah Anda ketika di dalam sebuah pertemuan di ruang Saibah bersama Kah Abdul Somad ketika melecehkan Quran, yaitu tentang istiwa alal arsh atau istawa alal arsh. Di situ dengan lantang dan percaya diri Anda katakan bahwa itu adalah alamat palsu. Tidak ada juga seorang pun ulama dahulu kala sampai sekarang ini kalau berbicara jujur itu memiliki perangai seperti Anda. Anda itu mengatakan bahwasanya itu adalah alamat palsu. Belum pernah keluar dari mulut siapapun sepanjang zaman, sejak zaman dahulu kala sampai zaman sekarang. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini tidak ada seorang pun yang lancang menafsirkan itu adalah alamat palsu kecuali Anda. Nah, itu perlu diingat Anda itu. Berarti ayat-ayat yang dikeluarkan otomatis itu dikatakan kepada Anda. Bisa juga Anda murtad itu. Jadi Anda harus akui itu, bisa saja Anda murtad dari Islam karena Anda itu jelas sekali mengatakan bahwa istiwa alal arsy itu alamat palsu. Ulama yang mana yang mengatakan seperti itu? Dalil apa yang Anda pakai? Kalau ada ulama yang mengatakan seperti itu menjadi acuan Anda, bagus, silahkan tunjukkan kepada saya. Jadi Anda itu ngoreksi orang lain dengan membabi buta, lagi-lagi pakai kacamata hitam, melihat diri sendiri cantik, tapi melihat orang jelek. Kebiasaan Anda yang buruk, karena memang mata Anda itu yaitu hanya untuk melihat Wahabi dengan mata gelap. Nah, itu kesalahan Anda. Jadi Anda jelas sekali mengatakan dulu itu istiwa alal ars adalah alamat palsu. Coba ulama yang mana? Saya tunjukkan ulama siapapun. Jadi Anda itu jangan hanya menyalahkan orang, tapi koreksi diri sendiri. Al-Quran Anda katakan alamat palsu, firman Allah Anda katakan alamat palsu. Na'udzubillah min dalik. Itu juga bagian dari sikap murtadin. Karena istihza atas firman Allah, yaitu mengolok-ngolok firman Allah. Jadi Anda kalau hanya ingin tajam kepada orang lain, semua bisa. Itu namanya Anda membabi buta. Ini dari saya ya. Jadi apapun yang Anda katakan itu tidak mencerminkan sebuah akhlak. Sebagai seorang yaitu da'i, sebagai seorang ustadz, harusnya Anda itu berpikir sebelum mengkritisi orang lain. Perkataan Anda terhadap Ali Misri, keluar semua ayat karena ingin menghukumi Ali Misri. Tetapi Anda istihza terhadap ayat Allah, tidak pernah Anda hukumi. Itu sikap yang tidak adil dan tidak bijak. Silahkan tunjukkan dalil mana yang mengatakan itu alamat palsu. Akan terus terang saja, kalau bisa menunjukkan bahwa itu alamat palsu Tuhan, saya akan ikut aswaja itu. Silahkan. Kitab mana yang mengatakan itu alamat palsu Tuhan? Jadi Anda juga berpikir itu luar biasa, menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina ayat-ayat Allah. Jadi kalau cuma mau berbicara seperti Anda, saya terlalu bisa saya itu. Saya juga bisa kritis terhadap Anda. Apa Anda tidak murtad juga kalau misalnya seperti itu? Istihza terhadap Allah. Nasibnya orang istihza seperti yang Anda katakan. Kafir setelah beriman. Nah, ini barangkali ya sekedar tanggapan dari saya. Mudah-mudahan Anda mau paham dengan apa yang dikatakan oleh Ali Misri. Jangan menghukumi orang lain, mendingan menghukumi diri sendiri, itu lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.